Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berwasiat, memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu itu adalah kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Luqman 31-13. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bi'idnillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua itu bernilai ibadah selalu di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekarang waktu sudah mulai cepat. Jadi sia yang biasa balambek-lambek balai-lalai ya digiliang dek waktu. Kenapa? Karena kalau orang disiplin biasa dalam ibadah itu, karena ibadah itu disiplin. Datang waktu azan, masuk ibadah, tidak ada tunggu-menunggu. Ya tertindas. Yang biasa lalai ya lalai. Kadang datang udah mulai sholat, khotib udah naik mimbar. Nah itu kurang pas, tidak baik dalam ibadah. Bagian dari melalai-lalaikan. Karena di sana bahasanya bersegera. Manikta salah siapa yang mandi yaumul jum'ah pada hari Jumat, kemudian dia bersegera. Bersegera itu tidak ada main-main atau singgah-singgah di mana-mana. Hadirin kaum muslimin, kajian kita sekarang dalam waktu yang relatif singkat ini, tipe anak di dalam Al-Quran Allah gambarkan. Model saja tipe anak tuh. Karena kita juga sebagai anak dari dari orang gaya awak. Kita ini anak dari orang tua kita. Nah, ada orang tua kita masih bersama kita, ada yang sudah mendahului kita. Itu sunnatullah. Tapi yang jelas, tipe anak di dalam Al-Quran Allah kabarkan.
Allah sampaikan ke kita, tergantung ingin awak anak seperti apa, atau kita ingin menjadi anak seperti apa. Mudah-mudahan kita anak-anak yang Allah ridho selalu, anak yang baik. Yang pertama sekali adalah di dalam Al-Quran Allah gambarkan tipe anak itu sebagai penenang hati dan jiwa orang tua. Senang awak, nyaman, tidak banyak masalah, tentram. Kenapa? Berarti prosesnya baik. Dia ada input, ada proses, nanti baru ada output. Tidak bisa input kemudian output diharap baik kalau proses tidak baik. Itu dalam teorinya. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran Allah gambarkan, Allah sampaikan Al-Furqan 25 ayat 74. Doa ini sering kita hafal atau kita baca, usaha rutinkan terus menerus. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, anak turunan kami yang membuat menyenangkan hati bagi kami. Ini tidak buat masalah. Bagaimana untuk mendapatkan anak yang membuat kita nyaman, kita tenang, kita bahagia, sesuai dengan harapan kita? Awak kan selalu berharap tuh anak soleh, anak soleha, anak soleh. Hadirin, anak soleh dan soleha tidak akan terwujud kalau tidak diusahakan. Itu proses loh. Kalau di Minang namanya tonggak rumah saji, ketiga tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam khatib, kalau tidak beraja, tidak dibimbing dengan cara baik, dengan agama, tidak akan bisa. Mau pandai dong. Sunnatullahnya memang harus seperti itu. Jadi ada proses. Bagaimana proses yang baik itu? Al-Quran surah Luqman, Allah telah gambarkan sebaik-baiknya. Mulai dari ayat 13 sampai 19. Sarancak-rancak situ. Nah, tadi pembuka sudah disampaikan bahwa Luqman berwasiat menyampaikan ke anaknya, ya anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Itu tauhid. Tauhid ini sangat penting, wajib dan perlu. Kalau tauhidnya duduk, pondasinya rancak, pondasinya itu bagus, maka bangunan itu akan rancak, akan bagus. Hukum sunnatullahnya kayak gitu. Kalau pondasinya itu melenceng, bangunnya itu melenceng. Pondasinya kuat, bangunan akan kuat. Pondasinya rapuh, bangunan akan runtuh. Tidak kalah moh itu. Dan memang begitu. Maka tanamkan ke anak awak. Dia sudah ada fitrah. Tapi bagaimana orang tua? Nah, itu peran orang tua. Sia orang tua, ayah jomande. Dalam rumah tangga. Jadi startnya adalah rumah tangga. Menentukan. Kini lah ditolong dek Pemko kini ko ada smart surau. Dulu 1821 programnya. Setiap pemerintah itu ada punya program-program tertentu. Kini smart surau. Lah ditolong anak awak disuruh ke surau. Kini dibantu. Sia yang bantu awak orang gaik mulai dari rumah. Nak, kalau ke rumah saji jangan ribui. Ui, dangah ceramah, dangah kajian, salat, duduk, zikir dalam masjid. Hadirin, masjid itu kan sajadah. Asal katanya. Sujud, masjid tampe sujud. Si makan itu dalam bahasa Arab, tampe sujud, ndak tampe balari, ndak tampe bermain, ndak tampe kucika dan segala macamnya, ndak tampe gunjiang dan ghibah, bahkan jual beli ndak boleh dalam masjid itu. Yang hilang malahan ndak boleh dicari itu. Itu adab sampai ke anak. Adab-adab dalam masjid. Dangah khutbah,
danga ceramah, sampai dalam masjid itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu kan adab tuh. Sia urang gae nangka menyampaian dari dari rumah. Dari rumah itu startnya. Akhirnya ditolong anak awak. Walaupun dia takut dia karena absen gini dulu. Biarlah ndak adoh. Tapi setidaknya anak kita sudah mulai mau meramaikan masjid. Anak Assalamualaikum yang tak namu ke rumah saji, yang malih ke rumah saji. Bahkan guru sekalipun, guru yang malih ke rumah saji, 2 kali setahun saya ke rumah saji, akhirnya namuahnya, dek karena absen. Nah, biarlah. Tapi setidaknya itu adalah bagaimana mendidik jiwa. Mulai dari rumah tangga. Ajarkan dia bersyukur ke Allah. Berbakti ke orang tua. Itu orang kayak itu. Jadi kalau ingin rapinya pendidikan anak awak, hadirin, ingin anak soleh dan soleha, maka Surah Luqman 3 baleh sampai 9 baleh. Itu rancak di situ tuh. Bagus sebagus-bagusnya. Kokohkan, kuatkan keyakinan anak. Anakku lah yakin, tapi kadang bimbang loh begini. Ragu dia. Tanamkan kesadaran ibadah. Nah, itu penting tuh. Awalnya biarlah keterpaksaan dulu. Bahkan awalnya kalau tidak namunya salat, boleh dilecui. Bacalah hadisnya itu. Muru auladakum bisolah. Suruh anak-anakmu salat. Fadribu. Kalau dia berumur 6-7 tahun, suruh. Kalau lah 9-10 tahun, tidak salat. Fadribu. Pukul. Lacui. Berangi. Marahi. Boleh. Tidak perlu berlaku ham situ doa anak awak. Dan kamu masuk neraka nanti akan diandam awak dalam neraka itu awak. Orang gaib. Tidak perlu kadang-kadang hal-hal yang seperti itu merusak agama pula itu kan. Tidak. Anak-anak kita yang mendidik, tanggung jawab orang tua. Kalau ada anak nanti yang diseret ke dalam neraka, ayah jo mandehe dulu. Berarti dalam proses tidak baik. Di mana tuh? Rumah tangga. Ini sangat penting. Tipe anak dalam Al-Quran. Jadi anak yang membuat hati senang dan nyaman itu butuh proses, hadirin. Tidak bisa kun payakun, tidak proses. Tidak semudah membalik telapak tangan. Bahkan Nabi Allah, Nabi Nuh, naiklah ke kapal ayahku. Jadi kui orang kapi itu pingin anak salamai. Tidak ambuh kamu manjik kabuki dah. Mati dalam kekufuran, lama meninggal didoakan juga. Begitu sayang jo anak tuh. Ditegur ma Allah, itu bukan anakmu. Ada 2 bilik ketik, bilik gadang. Jadi selamain anak awak ini dulu, selagi bersama kita, apalagi dia dalam masa belia yang kecil-kecil kayak ini, kalau lah kadang nanti hadirin lah susah, lah payah, kadang banti yang nyebagai, iyo pasnya. Lah kamai orang yupa aja baru. Makanya biasakan dari kecil. Dari ketik taraja-raja, lah kadang tak bau-bau, letu terubah tidak, kamatih jadi parangai. Biasakan dari kecil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, anak sebagai perhiasan. Dalam Al-Quran Allah gambarkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Mal, anak itu adalah perhiasan, kesenangan. Iyo senang je perhiasan, iyo nyaman, iyo. Oleh sebab itu hadirin, dek karena perhiasan itu dititipkan Allah ke kita, harta dan anak, ajan sampai gara-gara harato jo anak, awak lo narusak jadinya. Banyak kok anak yang membuat orang tua hancur. Banyak anak yang membawa bahkan membunuh orang tuanya. Nyuanta ayah jotoh bagai. Kenapa itu? Proses tadi. Jadi selagi Allah titipkan anak dan harta, manfaatkan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridho. Hati-hati. Kalau tidak akan bermasalah panjang dengan kita. Kadang awak lah sakit-sakian, umuah lah lanjut itu, hanya apa pakarole. Jadi semua itu adalah bagaimana kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Anak dan harta sebagai perhiasan, iya, tapi perhiasan itu manfaatkanlah sebaik-baiknya
agar Allah memberikan yang terbaik. Bahkan nanti di suatu ketika, di suatu hari, kata Allah, keduanya tu, anak dan harta tu tak bermanfaat. Yauma la yanfa' wala banun. Pada hari itu mal, hartamu la yanfa', ndak bermanfaat, wala banun, anak-anakmu. Ingat itu. Dulu awak mati-matian dek mencari harta, siang malam, pagi sore, bantiang tulang, dek begitu banah mencari nan ka tinggal, tetapi tinggal nan ka dibawa. Semua itu nak bermanfaat. Illa, kata Allah, kecuali man atallah biqalbin salim, hati yang selamat. Amaya hati yang selamat itu bilodu saon di dunia ini. Jadi anak-anak kita bawa dia ke masjid. Orang tua, kalau ada orang tuanya, ayahnya pai sholat Jumat, anak bapak dia saja bermasalah ayahnya itu. Apalagi kalau sempat anaknya tak sholat. Kadang awak hebat di kampus luar biasa. Anak orang juara ini, juara itu. Mantap. Di sekolah hebat. Dalam rumah tangga anaknya berantakan. Bahkan ada narkoba. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kata Allah, anak sebagai musuh. Kita mohon ke Allah, semoga anak kita tidak menjadi musuh bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu, adu, musuh. Banyak kejadian. Maka oleh sebab itu, fahdharuhum, berhati-hati dengan mereka. Berhati-hati itu artinya didik dengan cara sebaik-baiknya. Kalau suami rajin sholat, wajib istri sholat. Kalau anak, orang tua lah sholat, lah rajin, lah baik agamanya, maka anak wajib baik agamanya. Tidak ada pilihan. Kalau nanti bermasalah, pelihara dirimu, kata Allah, dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Anak dan istri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, pesan Allah, anak itu adalah sebagai fitnah dan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian bagimu. Anak Allah titipkan ujian bagi kita. Sanggup tak kita melakukan yang terbaik amanah Allah itu? Karena Allah nanti akan tagih, akan minta pertanggungjawaban sampai ke akhirat kelaknya. Mudah-mudahan Allah ridho ke kita. Kita berharap diri kita, keluarga kita, anak dan turunan kita nanti menjadi anak yang soleh dan solehah, yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'alakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang yang beriman, bertakwalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah masing-masing diri selalu mempersiapkan untuk hari esoknya, yaitunya hari akhirat. Wattaqullah, selalulah istiqomah bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui seluruh yang kamu kerjakan. Al-Hasyr 59:18. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan wa sawm wasian wa kulluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum rabbika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza wa Iran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru ihsan wa ita'idzil qurban wal fahsya wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun.